Halo, pernah nggak sih kita merasa kalau kurikulum pendidikan kita itu kok kayaknya ganti-ganti terus ya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dokumen kuncinya, yaitu Panduan Pembelajaran dan Asesmen Terbaru untuk tahun 2025. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya berubah, dan yang lebih penting, kenapa ini jadi krusial banget buat kita semua? Nah, ini nih pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua. Kenapa sih kurikulum kita ganti melulu? Perasaan baru kemarin adaptasi, udah ada lagi yang baru. Tapi, tunggu dulu. Perubahan ini tuh bukan sekedar ganti-ganti aturan aja loh. Ini adalah sebuah respons, sebuah evolusi yang memang benar-benar kita butuhkan. Dan jawabannya itu ada di sini, langsung dari kata pengantar panduannya. Jadi, perubahan ini dirancang untuk menjawab dua tantangan super besar. Yang pertama, krisis pembelajaran yang kita hadapi, dan yang kedua, kebutuhan skill atau keterampilan di abad ke-21. Jadi catat ya, ini bukan cuma soal ganti buku pelajaran, tapi soal ganti cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Oke, biar gampang kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat apa sih fokus baru pendidikan kita. Terus kita kenalan sama inti filosofinya, yaitu pembelajaran mendalam. Habis itu kita masuk ke hal praktis, kerangka kerja buat guru, cara merancang pembelajaran yang bermakna, dan terakhir kita bongkar soal asesmen yang sekarang fungsinya buat membangun, bukan lagi menghakimi. Siap ya? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fokus baru pendidikan kita. Jadi gini, seringkali kan kalau ada panduan baru, rasanya kayak nambah-nambahin aturan atau birokrasi aja. Nah, yang ini beda. Panduan ini dirancang sebagai sebuah jawaban, sebagai alat bantu untuk memberdayakan para pendidik di lapangan. Nah, ini dia inti pergeserannya. Fokus kita itu pindah, bukan lagi soal seberapa banyak materi yang bisa dihafal sama murid. Tapi sekarang fokusnya adalah kompetensi apa yang benar-benar bisa mereka kembangkan dan kuasai. Tujuannya jelas, mencetak pembelajar seumur hidup yang aktif, yang jago mikir, jago kerjasama, dan pastinya jago berkreasi. Oke, sekarang kita masuk ke jantung dari semua perubahan ini, sebuah konsep yang disebut pembelajaran mendalam. Ingat-ingat istilah ini ya, karena inilah filosofi yang jadi dasar dari semuanya. Terus apa sih pembelajaran mendalam itu? Gampangnya gini, menurut panduan ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang punya 3 pilar, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi ini bukan lagi cuma soal guru ngasih ilmu, murid nerima, tapi soal menciptakan sebuah pengalaman belajar yang utuh. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, berkesadaran. Maksudnya murid itu sadar, aku belajar ini buat apa ya? Dan mereka jadi aktif ngatur cara belajarnya sendiri. Kedua, bermakna. Ini artinya apa yang dipelajari di kelas itu nyambung sama dunia nyata, relevan buat hidup mereka. Dan yang ketiga, menggembirakan. Belajar itu harusnya seru kan, menciptakan lingkungan yang positif, menantang tapi tetap memotivasi. Nah, kalau 3 prinsip tadi jalan, pengalaman belajar murid otomatis bakal berubah total. Mereka nggak lagi pasif nerima informasi, tapi jadi aktif lewat 3 tahapan kunci ini. Pertama, mereka memahami, artinya mereka membangun pengetahuannya sendiri. Terus, mereka mengaplikasikan pengetahuan itu buat mecahin masalah beneran. Dan yang paling penting, mereka merefleksi. Tadi aku belajarnya udah bener belum ya? Apa yang bisa lebih baik? Jadi alurnya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Oke, filosofinya keren. Tapi gimana cara guru menerapkannya di kelas? Nah, disinilah kerangka kerjanya berperan. Panduan ini ngasih 4 komponen utama buat membangun ekosistem pembelajaran yang holistik. Jadi, ada 4 hal yang saling nyambung. 1. Praktik pedagogis. Ini soal cara guru ngajar, misalnya lebih banyak diskusi, bukan cuma ceramah satu arah. 2. Kemitraan. Ini tentang ngajak orang tua atau bahkan profesional dari luar buat terlibat. 3. Lingkungan belajar. Ini bukan cuma soal tata letak kursi loh ya, tapi soal membangun kelas yang bikin anak-anak nyaman buat nanya, bahkan buat bikin salah. Dan 4, pemanfaatan teknologi digital. Maksudnya, pakai teknologi sebagai alat belajar yang sesungguhnya, bukan cuma buat gaya-gayaan. Dan ujung-ujungnya, semua ini buat apa sih? Tujuannya satu, membentuk lulusan yang punya 8 dimensi profil ini. Kalau kita lihat, ini lengkap banget. Mulai dari keimanan, penalaran kritis, kreativitas, sampai kolaborasi dan kemandirian. Intinya, kita mau mencetak manusia yang utuh, yang siap banget menghadapi tantangan zaman. Oke, filosofinya dapat, kerangka kerjanya juga udah. Pertanyaan berikutnya,
Gimana cara nerjemahin ini semua ke dalam rencana belajar sehari-hari di kelas? Nah, sekarang kita masuk ke bagian how to-nya. Coba deh bayangin kita mau jalan-jalan. Pertama, kita pasti nentuin capaian pembelajaran atau CP-nya dulu. Ini tujuan akhir kita, anggaplah mau ke Bandung. Nah, setelah itu kita susun tujuan pembelajaran atau TP. Ini tuh kayak checkpoint atau tempat istirahat di sepanjang jalan, misalnya berhenti di rest area KM72. Baru deh setelah itu kita merancang pembelajaran dan asesmennya, alias nentuin mau naik mobil apa, lewat tol mana, biar sampai ke tiap checkpoint dan akhirnya sampai Bandung. Logis banget kan alurnya? Nah, ngomongin asesmen, panduan ini juga ngubah cara kita mandang penilaian. Dibagi jadi dua. Bayangin kita lagi nanam bunga. Asesmen formatif itu ibarat kita nyiram tanamannya, ngasih pupuk, ngecek daunnya setiap hari. Tujuannya apa? Biar tanamannya tumbuh subur. Ini namanya assessment for learning. Nah, kalau asesmen sumatif, itu kayak kita ngukur tinggi bunga pas udah mekar. Panduan ini menekankan banget pentingnya proses menyiram tadi, bukan cuma soal ngukur hasil akhirnya doang. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang super penting. Asesmen yang membangun. Paradigma asesmen sekarang benar-benar diubah. Tujuannya bukan lagi buat ngasih label atau ranking, tapi untuk ngebangun kompetensi murid. Caranya gimana? Nah, disinilah muncul konsep yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP. Ini benar-benar ngubah permainan, jadi daripada cuma ngasih nilai angka, guru sekarang menetapkan deskripsi yang jelas, bukti nyata tentang sukses itu kayak gimana sih? Murid harus bisa nunjukin apa sebagai bukti kalau mereka udah paham. Biar kebayang, kita lihat contohnya ya. Misal ada tugas bikin laporan. Dulu mungkin cuma dikasih nilai, katakanlah 75. Nah, sekarang kita pakai kriteria. Oh, ternyata murid ini udah tercapai nih kemampuannya dalam menulis teks dan menyajikan data. Keren, tapi dia masih belum tercapai di bagian menceritakan pengalaman secara terstruktur. Tuh, jadi jelas kan? Muridnya jadi tahu persis apa yang harus dia perbaiki. Bukan cuma dapat angka doang. Inilah yang namanya umpan balik yang membangun. Jadi, apa nih kesimpulan utamanya? Ada 4 poin penting. 1. Guru sekarang punya fleksibilitas buat merancang pembelajaran yang pas. 2. Fokusnya ke proses dan umpan balik bukan cuma nilai akhir. 3. Asesmen jadi alat buat belajar, bukan buat menghakimi. Dan yang paling penting, keempat, murid adalah pembelajar yang aktif, bukan objek pasif. Pada akhirnya, semua panduan dan teori ini muaranya cuma ke satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan senjata dan filosofi baru ini, gimana caranya kita bisa bareng-bareng menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna, yang gak akan terlupakan buat setiap murid di Indonesia? Pertanyaan ini mungkin gak bisa kita jawab sekarang, tapi ini adalah pertanyaan yang harus kita hidupi setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.